Pemirsa, Kedutaan Besar Vatikan Indonesia Selasa pagi membuka kesempatan untuk warga masyarakat yang ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Dunia sekaligus Kepala Negara Vatikan. Sejak pagi, sejumlah warga masyarakat dari berbagai elemen keagamaan memadati Kedutaan Besar Vatikan di Jalan Medan Merdeka Timur, Jakarta Pusat. Kedutaan Besar Vatikan membuka kesempatan kepada warga masyarakat yang ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus, pemimpin Gereja Katolik Dunia, sekaligus Kepala Negara Vatikan. Ini kan pemimpin kami, jadi ya kami turut berduka cita dan mau melayat ya. Orang yang rendah hati, ya cinta pada orang miskin, itu yang sudah pasti. Ya, kami berduka atas kepergian Papa Fransisco. Kami mengucapkan duka cita. Terima kasih, kami ucap syukur kepada Tuhan karena telah mempertemukan kami, terutama anak saya dengan Paus 5 September lalu di Gedung KPI. Selain warga, juga nampak sejumlah pejabat dan tokoh pemerintahan datang ke Kedutaan Vatikan mengucapkan bela sungkawa. Ucapan karangan bunga dari Presiden Prabowo Subianto juga nampak terpajang di halaman depan Gedung Kedutaan Besar Vatikan Jakarta. Hari ini Kedubes Vatikan untuk Indonesia dibuka untuk umum. Uskup Agung Jakarta Kardinal Ignatius Suharyo mempersilahkan masyarakat untuk bela sungkawa atas wafatnya Paus Fransiskus, dan untuk mengetahui lebih lanjut terkait dibukanya Kedubes Vatikan untuk Indonesia, kita tengah terhubung langsung dengan rekan Putra Adi di lapangan. Selamat siang, Putra. Selamat siang, Septi. Baik, Putra, bisa Anda jelaskan bagaimana saat ini suasana Kedubes Vatikan di Indonesia saat menyambut para masyarakat yang ingin memberikan ucapan bela sungkawa? Ya, Septi dan pemirsa Jawa Post TV, Kedutaan Besar Vatikan membuka kesempatan untuk sejumlah warga dan elemen keagamaan untuk mengucapkan ucapan bela sungkawa terhadap wafatnya pemimpin Vatikan Paus Fransiskus yang mana wafat pada Senin waktu Vatikan kemarin. Sejak pukul 8 pagi tadi di Kedutaan Besar Vatikan yang berada di Jalan Medan Merdeka Timur ini memang sudah nampak dipadati warga yang antri masuk ke dalam Kedutaan Besar Vatikan untuk menyampaikan ucapan duka dan berbela sungkawa di Kedutaan Besar Vatikan ini. Sejumlah warga pun datang dari berbagai daerah di sekitaran Jakarta untuk mengucapkan bela sungkawanya ke Kedutaan Besar Vatikan ini sendiri. Tadi juga nampak dari pantauan saya sejumlah tokoh-tokoh pemerintahan dan tokoh-tokoh politik datang ke Kedutaan Besar Vatikan ini, seperti Ahmad Muzani datang menyampaikan dukanya ke Kedutaan Besar Vatikan atas wafatnya pemimpin besar Vatikan ini sendiri. Dan hingga siang ini sendiri, Septi, kalau bisa dilihat di layar kaca Anda, di belakang saya ini adalah Kedutaan Besar Vatikan, yang mana sampai saat ini masih banyak antrian warga yang ingin menyampaikan ucapan bela sungkawanya, serta sejumlah karangan bunga masih terus berdatangan memenuhi halaman depan Kedutaan Besar Vatikan. Ini kalau bisa dilihat di belakang saya ini ada sejumlah awak media serta antrian dari warga yang ingin masuk silih berganti untuk mengucapkan bela sungkawa di depan Kedutaan Besar Vatikan. Dan tadi saya juga berbincang dengan sejumlah warga yang berkesempatan masuk di dalam Kedutaan Besar Vatikan. Mereka menyampaikan di dalam mereka menyampaikan doa dan berbela sungkawa atas wafatnya pemimpin besar Vatikan Paus Fransiskus sendiri, Septi. Diketahui memang Paus Fransiskus meninggal dunia pada hari Senin sekitar pukul 7 waktu Vatikan. Paus Fransiskus tutup di usia 88 tahun. Pemilik nama asli George Mario Bergoglio ini sendiri wafat sesudah tampil di St. Peter's Square pada momen Hari Raya Paskah. Sebelumnya pemimpin tertinggi umat Katolik
yang kelahiran Argentina itu sempat dirawat di rumah sakit selama 5 pekan karena penyakit yang dikonfirmasi adalah pneumonia, Septi. Hingga sampai saat ini sendiri di sekitaran kawasan Medan Merdeka Timur memang masih dipadati warga yang ingin menyampaikan ucapan bela sungkawa di Kedutaan Besar Vatikan yang dibuka untuk umum untuk menyampaikan ucapan bela sungkawa sendiri. Kalau dilihat di sekitaran Kedutaan Besar Vatikan ini untuk arus lalu lintas sendiri memang tidak terpantau kepadatan, arus lalu lintas sendiri lancar, sementara untuk para masyarakat yang ingin menyampaikan ucapan bela sungkawanya harus mengantri di sekitaran trotoar yang sudah disediakan petugas dari Kedutaan Besar. Mereka harus antri berurutan satu persatu masuk ke dalam Kedutaan Besar untuk menyampaikan ucapan bela sungkawanya. Baik Putra, apakah ada acara khusus yang disiapkan dari Kedubes Vatikan Indonesia untuk momen bela sungkawa saat ini? Septi, untuk acara khusus tidak ada yang disiapkan oleh Kedutaan Besar Vatikan. Kedutaan Besar Vatikan hanya membuka bagi masyarakat untuk menyampaikan ucapan bela sungkawanya. Jadi Kedutaan Besar Vatikan hanya memfasilitasi kedutaannya untuk membuka masyarakat yang ingin menyampaikan ucapan bela sungkawanya sendiri. Kalau misalnya di layar kaca Anda sendiri itu sejumlah ribuan warga yang sejak pagi mengantri untuk masuk di Kedutaan Besar Vatikan. Dan di halaman depan Kedutaan Vatikan sendiri juga nampak karangan-karangan bunga, salah satunya dari Presiden Prabowo Subianto dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya, serta sejumlah karangan bunga dari tokoh masyarakat yang terbajang di halaman Kedutaan Besar Vatikan ini. Baik Putra, terima kasih atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas.